Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Putri. Saya mahasiswi Institut Teknologi Ahmad Dahlan Jakarta. Saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas budgeting. Saya akan presentasikan tentang anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja. Dunia bisnis ialah kegiatan mencari laba. Laba bisa diperoleh dengan perpaduan unsur. Yang pertama, tenaga kerja, yang kedua, alat kerja, dan yang ketiga, sasaran kerja. Biaya tenaga kerja dibagi atas tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Biaya ini meliputi gaji para karyawan yang dapat dibebankan kepada produk tertentu. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang dikerahkan dan tidak secara langsung mempengaruhi pembuatan atau pembentukan barang jadi, meliputi gaji daripada penyelia atau supervisor, clerk gudang, dan pekerja lain yang bertugas dalam kerja pemeliharaan dan tidak secara langsung berkaitan dengan produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja ditentukan oleh volume produksi, dan volume produksi ditentukan oleh volume penjualan. Yang kedua, teknologi dan produksi. Ada dua, yaitu padat karya dan padat modal. Manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, sebagai pedoman kerja manajer lini atau kepala seksi atau mandor untuk mendorong efektivitas buruh mencapai sasaran kerja. Yang kedua, alat ukur efisiensi kerja melalui analisis penyimpangan tarif upah dan jam kerja. Yang ketiga, alat untuk menentukan harga pokok produksi. Teknik perhitungan anggaran tenaga kerja. Perusahaan menyusun anggaran tenaga kerja untuk tahun depan. Proses produksi dilaksanakan dua departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Rencana produksi tahun depan adalah triwulan 1 400 unit, triwulan 2 500 unit, triwulan 3 600 unit, dan triwulan 4 700 unit. Standar jam kerja per unit produksi untuk Departemen 1 2 jam dan Departemen 2 3 jam. Sedangkan standar tarif upah untuk Departemen 1 Rp4 dan Departemen 2 Rp5. Anggaran jam kerja langsung atau direct labor hour budget. Triwulan pertama yang diketahui unit produksinya 400, jumlah jamnya 800, dan Departemen 2-nya unit produksinya 400, jumlah jamnya 1200. Triwulan kedua, Departemen 1-nya 500, jumlah jamnya 1000, Departemen yang keduanya unit produksinya 500, jumlah jamnya 1500. Dan triwulan ketiga, Departemen 1 unit produksinya 600 dan jumlah jamnya 1200. Sedangkan Departemen 2 unit produksinya 600 sedangkan jumlah jamnya 1800. Dan triwulan keempat, Departemen 1 standar jam kerja unit produksinya adalah 700, jumlah jam kerjanya 1400, dan Departemen 2 unit produksinya 700 dan jumlah jamnya 2100. Sehingga total Departemen 1 unit produksi ada 2200 dan jumlah jam pada Departemen 1 adalah 4400. Sedangkan Departemen 2 unit produksi totalnya 2200 dan jumlah jam Departemen 2 adalah 6600. Anggaran upah buruh atau direct labor cost budget. Yang pertama, triwulan ke-1 unit produksinya 800, jumlah jamnya 3200, Departemen kedua unit produksi 1200 dan jumlah jamnya 6000. Triwulan kedua unit produksinya 1000 dan jumlah jamnya 4000, dan Departemen 2 unit produksinya 1500 dan jumlah jamnya 7500. Triwulan ketiga, Departemen 1 unit produksinya adalah 1200 dan jumlah jamnya 4800. Sedangkan Departemen 2 unit produksinya 1800 dan jumlah jamnya 9000. Sedangkan triwulan keempat untuk unit produksinya 1400 sedangkan jumlah jamnya 5600, dan untuk Departemen 2 unit produksinya 2100 dan untuk jumlah jamnya 10.500. Sehingga total unit produksi pada Departemen 1 adalah sebanyak 4.400, sedangkan jumlah jam pada Departemen 1 adalah 17.600. Sedangkan unit produksi pada Departemen kedua adalah 6.600 dan jumlah jam pada Departemen kedua adalah 33.000.
Perusahaan sedang menyusun anggaran upah buruh untuk tahun depan. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Prediksi penjualan produk A sama dengan 200 unit, B 300 unit, dan C 400 unit. Persediaan barang jadi dalam unit persediaan awal A sama dengan 10 unit, B 20 unit, dan C sama dengan 30 unit. Sedangkan akhir A sama dengan 5 unit, akhir B sama dengan 10 unit, dan akhir C sama dengan 15 unit. Produk tersebut dikerjakan pada 3 departemen, yaitu Departemen AX, BX, dan CX. Mari kita mengetahui untuk standar jam kerja dan tarif upah. Produk A Departemen AX sama dengan 1 jam, Departemen BX produk A sama dengan 2 jam, dan Departemen CX produk A sama dengan 3 jam. Untuk Departemen AX produk B sama dengan 2 jam, Departemen BX produk B sama dengan 3 jam, dan Departemen CX sama dengan 2 jam. Untuk Departemen AX produk C sama dengan 3 jam, dan Departemen BX produk C sama dengan 1 jam, dan Departemen CX produk C sama dengan 1 jam. Untuk tarif upahnya, Departemen AX sama dengan Rp5, Departemen BX sama dengan Rp6, dan Departemen CX sama dengan Rp7. Solusinya adalah keterangan produk A, produk B, dan produk C. Penjualannya, produk A sama dengan 200 ditambah persediaan akhirnya adalah 5, di jumlah total produk A 200 ditambah 5 sama dengan 205, dikurangi persediaan awalnya adalah 10, maka anggaran produksi produk A sama dengan 195. Sedangkan produk B untuk penjualannya 300, persediaan akhirnya adalah 10 dijumlahkan menjadi 310 dan dikurangi persediaan awal 20, maka anggaran produksinya adalah 290. Untuk produk C, penjualannya adalah 400, persediaan akhirnya adalah 15, ditotalkan menjadi 415 dan dikurangi persediaan awal 30, maka anggaran produksinya adalah 385. Anggaran jam kerja Departemen AX atau Direct Labor Hour Budget. Untuk produk A, unit produksinya adalah 195, standar jamnya adalah 1, totalnya 195. Dan untuk produk B, unit produksi 290, standar jamnya adalah 2, maka totalnya 290 dikali 2 adalah 580. Untuk produk C, unit produksinya adalah 385 dan standar jamnya adalah 3, maka 385 dikali 3 totalnya 1155. Maka total dari 195 ditambah 580 ditambah 1155 totalnya adalah 1930. Untuk anggaran jam kerja langsung Departemen BX, Direct Labor Hour Budget. Untuk produk A, unit produksi adalah 195, standar jamnya adalah 2, maka totalnya adalah 390. Untuk produk B, unit produksi adalah 290 dan standar jamnya adalah 3, maka totalnya adalah 870. Dan untuk produk C, unit produksinya adalah 385 dan standar jamnya adalah 1, maka totalnya 385. Dan untuk total dari Departemen AX adalah 1645. Anggaran jam kerja langsung Departemen CX atau Direct Labor Hour Budget. Untuk produk A, unit produksi adalah 195 dan standar jamnya adalah 3, maka totalnya adalah 585. Dan untuk produk B, unit produksi adalah 290 dan standar jamnya adalah 2, maka totalnya adalah 580. Dan untuk produk C, unit produksi adalah 385 dan standar jamnya adalah 1, maka totalnya 385. Totalnya menjadi 1550. Anggaran upah buruh Departemen AX. Produk A, unit produksinya adalah 195, standar jamnya adalah 5, maka totalnya 975. Untuk produk B, unit produksi adalah 580, standar jamnya adalah 6, maka totalnya 3480. Dan untuk produk C, unit produksinya adalah 1155, standar jamnya adalah 7, maka totalnya adalah 12540. Total dari unit produksinya adalah 1930 dan total dari Departemen SEK adalah 12540. Anggaran upah buruh Departemen BX. Untuk produk A, unit produksi 390, sedangkan standar jamnya adalah 5, totalnya 1950. Untuk produk B, unit produksi 870 dan standar jamnya adalah 6, totalnya 5220. Dan untuk produk C, unit produksi adalah 385, standar jamnya adalah 7, maka totalnya adalah 2695. Total keseluruhannya menjadi 9865. Anggaran upah buruh Departemen CX.
Produk A, unit produksinya adalah 585, standar jamnya adalah 5, totalnya adalah 585 kali 5 sama dengan 2925. Dan produk B, unit produksinya adalah 580, standar jamnya adalah 6, maka totalnya menjadi 3480. Dan untuk produk C, unit produksinya adalah 385, standar jamnya adalah 7, maka totalnya jadi 2695. Untuk total Departemen CX menjadi 9100. Anggaran tenaga kerja versus aktual atau kinerja. Berikut adalah data akuntansi perusahaan. Yang pertama, pabrik memiliki biaya standar untuk persatuan unit produk jadi, yaitu bahan baku A 55 unit, B 44 unit, dan C 11 unit. Harga standar bahan baku per unit A Rp43 dan B Rp35 dan C Rp25. Untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi dibutuhkan tenaga kerja buruh tarif standar 7,50 per jam dan dibutuhkan waktu pengolahan 5 jam per 100 unit output. Untuk mengolah bahan baku menjadi produk, kenyataan terjadi saat ini di pabrik dalam periode akuntansi adalah output real yang dihasilkan adalah 3.243 unit semen jadi yang siap dijual di pasar. Permintaan aktual adalah sebesar 3.000 unit. Pembelian bahan baku A 2.000 unit dengan harga Rp44 dan B 1.200 unit dengan harga Rp37 dan C 500 unit dengan harga Rp24. Sedangkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi adalah A 1.870 unit dan B 1.100 unit dan C 440 unit. Penyimpanan bahan baku dicatat pada saat pembelian bahan baku. Upah buruh yang dibayarkan sebesar 7,95 per jam pada jam kerja aktual 15.800 jam. Yang diminta adalah varian upahnya. Perhitungan varian efisiensi upah buruh. Keterangan, jam aktual dikali standar sama dengan 15.800 dikali 7,50 sama dengan Rp116.250. Jam standar dikali tarif standar sama dengan 4.310 dibagi 110 dikali 100 dikali 5 jam dikali 7,50 atau 15.500 jam dikali 7,50, maka hasilnya adalah Rp121.275. Penyimpanan efisiensi upah sama dengan 15.800 dikurang 15.500 dikali 7,50 jam standar atau sama dengan 3.410 dibagi 110 dikali 100 dikali 5 jam sama dengan 15.500 jam standar output diharapkan. Jam aktual lebih besar daripada jam standar, maka penyimpangan tidak menguntungkan. Keterangan, beban baku yang digunakan dalam proses produksi 3.410 unit material A 1.870 unit, B 1.100 unit, dan C 440 unit. Yang kedua, input sebesar 110 unit, A 55 unit, B 44 unit, dan C 11 unit. Untuk menghasilkan output 100 unit, dikonsumsi material 110 dalam waktu 5 jam jadi yang standar sama dengan 3.410 dibagi 110 dikali 100 dikali 5 jam sama dengan 15.500 jam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita mengetahui untuk standar jam kerja dan tarif upah. Produk A Departemen AX sama dengan 1 jam, Departemen BX produk A sama dengan 2 jam, dan Departemen CX produk A sama dengan 3 jam. Untuk Departemen AX produk B sama dengan 2 jam, Departemen BX produk B sama dengan 3 jam, dan Departemen CX sama dengan 2 jam. Untuk Departemen AX produk C sama dengan 3 jam, dan Departemen BX produk C sama dengan 1 jam, dan Departemen CX produk C sama dengan 1 jam. Untuk tarif upahnya, Departemen AX sama dengan Rp5, Departemen BX sama dengan Rp6, dan Departemen CX sama dengan Rp7. Solusinya adalah keterangan produk A, produk B, dan produk C. Penjualannya, produk A sama dengan 200 ditambah persediaan akhirnya adalah 5, di jumlah total produk A 200 ditambah 5 sama dengan 205, dikurangi persediaan awalnya adalah 10, maka anggaran produksi produk A sama dengan 195. Sedangkan produk B untuk penjualannya 300, persediaan akhirnya adalah 10 dijumlahkan menjadi 310 dan dikurangi persediaan awal 20, maka anggaran produksinya adalah 290. Untuk produk C, penjualannya adalah 400, persediaan akhirnya adalah 15, ditotalkan menjadi 415 dan dikurangi persediaan awal 30, maka anggaran produksinya adalah 385. Anggaran jam kerja Departemen AX atau Direct Labor Hour Budget produk A, unit produksinya adalah 195 dan standar jam kerjanya adalah 1, maka totalnya 195 dikali 1 adalah 195. Dan untuk produk B, unit produksinya adalah 290, standar jamnya 2, maka 290 dikali 2 sama dengan 580. Untuk produk C, unit produksinya 385 dan standar jamnya adalah 3 jam, dikalikan menjadi 1155 dan jumlah total semuanya menjadi 1930. Anggaran jam kerja langsung Departemen BX Direct Labor Hour Budget produk A, unit produksinya 195 dan standar jamnya adalah 2, dikalikan 195 kali 2 sama dengan 390. Untuk produk B, unit produksinya 290 dan standar jamnya adalah 3 jam, 290 dikali 3 totalnya menjadi 870. Dan untuk produk C, unit produksinya adalah 385 dan standar jamnya adalah 1, maka totalnya adalah 385. Di total semuanya 390 ditambah 870 ditambah 385 menjadi 1645. Anggaran jam kerja langsung Departemen CX atau Direct Labor Hour Budget produk A, Departemen CX, unit produksinya 195, standar jamnya adalah 3, totalnya 585. Unit produksi dari produk B 290 dan standar jamnya adalah 2. Dede kumaha sih teh ngisiana ih. Mari kita mengetahui untuk standar jam kerja dan tarif upah. Produk A Departemen AX sama dengan 1 jam, Departemen BX produk A sama dengan 2 jam, dan Departemen CX produk A sama dengan 3 jam. Untuk Departemen AX produk B sama dengan 2 jam, Departemen BX produk B sama dengan 3 jam, dan Departemen CX sama dengan 2 jam. Untuk Departemen AX produk C sama dengan 3 jam, dan Departemen BX produk C sama dengan 1 jam, dan Departemen CX produk C sama dengan 1 jam. Untuk tarif upahnya, Departemen AX sama dengan Rp5, Departemen BX sama dengan Rp6, dan Departemen CX sama dengan Rp7. Solusinya adalah keterangan produk A, produk B, dan produk C. Penjualannya, produk A sama dengan 200 ditambah persediaan akhirnya adalah 5, di jumlah total produk A 200 ditambah 5 sama dengan 205, dikurangi persediaan awalnya adalah 10, maka anggaran produksi produk A sama dengan 195. Sedangkan produk B untuk penjualannya 300, persediaan akhirnya adalah 10 dijumlahkan menjadi 310 dan dikurangi persediaan awal 20, maka anggaran produksinya adalah 290.
Untuk produk C, penjualannya adalah 400, persediaan akhirnya adalah 15, ditotalkan menjadi 415 dan dikurangi persediaan awal 30, maka anggaran produksinya adalah 385. Anggaran jam kerja Departemen AX atau Direct Labor Hour Budget, produk A, unit produksinya adalah 195 dan standar jam kerjanya adalah 1, maka totalnya 195 dikali 1 adalah 195. Dan untuk produk B, unit produksinya adalah 290, standar jamnya 2, maka 290 dikali 2 sama dengan 580. Untuk produk C, unit produksinya 385 dan standar jamnya adalah 3 jam, dikalikan menjadi 1155 dan jumlah total semuanya menjadi 1930. Anggaran jam kerja langsung Departemen BX Direct Labor Hour Budget, produk A, unit produksinya 195 dan standar jamnya adalah 2, dikalikan 195 kali 2 sama dengan 390. Untuk produk B, unit produksinya 290 dan standar jamnya adalah 3 jam, 290 dikali 3, totalnya menjadi 870. Dan untuk produk C, unit produksinya adalah 385 dan standar jamnya adalah 1, maka totalnya adalah 385. Di total semuanya 390 ditambah 870 ditambah 385 menjadi 1645. Anggaran jam kerja langsung Departemen CX atau Direct Labor Hour Budget, produk A, Departemen CX, unit produksinya 195, standar jamnya adalah 3, totalnya 585. Unit produksi dari produk B 290 dan standar jamnya adalah 2. Dede kumaha sih geuning isiana? Ih, nilainya tebalalan nor. Naon? Tuh bisa dilali. Ini stop lah. F8.